Mari sama-sama katakan, bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar agama Kristen. Namun sebelumnya, mari kita berdoa menyerahkan pelajaran agama Kristen ini di dalam doa. Miss akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau belajar agama Kristen. Tuhan yang memberkati, biarlah kami boleh mengerti dan memahami segala materi yang Yesus jelaskan, sehingga kami benar-benar menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari adik-adik kita akan menyimak video pembelajaran ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang beraneka ragam tumbuhan ciptaan Tuhan. Bacaan Alkitab terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 9-12 dan Mazmur 104 ayat yang ke-14. Silahkan adik-adik buka dan baca Alkitabnya di rumah masing-masing. Dan adapun tujuan pembelajaran ini supaya adik-adik dapat menyebutkan jenis-jenis tumbuhan di sekitar mereka. Di slide ini, kita akan membahas tentang jenis tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan Tuhan. Di pertemuan ini, kita mau melihat berbagai tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan Allah pada hari ketiga. Apa saja jenis-jenis tumbuhan yang telah diciptakan Allah? Apa saja manfaatnya? Dan tentu saja cara kita bersyukur atas tumbuhan yang telah Allah ciptakan. Mari kita memahami tentang flora. Adik-adik, apa yang dimaksud dengan flora? Yang dimaksud dengan flora adalah keseluruhan jenis tumbuhan yang ada di muka bumi. Dan fauna merupakan segala keseluruhan jenis hewan yang ada di permukaan bumi. Jadi adik-adik, bahwa negara kita, Indonesia, memiliki kurang lebih 25.000 jenis flora, di mana jumlah itu mencakup lebih dari 10% jumlah total flora di dunia. Wow, sungguh luar biasa alam Indonesia tempat kita tinggal. Lebih luar biasa lagi, semua tumbuhan di dunia ini diciptakan oleh Allah. Betapa besar kuasa Allah yang telah menciptakan alam semesta dan juga berbagai macam tanaman di dunia. Nah, adik-adik, jika adik-adik membaca dan merenungkan di dalam Kejadian 1 ayat 11-12, dikatakan Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, serta pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Apa saja tumbuh-tumbuhan dan pohon yang diciptakan Tuhan? Mari kita lihat di slide berikut. Jika adik-adik melihat gambar slide ini, kita bisa melihat berbagai macam sayuran, salah satunya yaitu daun pakcoy. Lalu yang kedua, tangkai daun, contohnya seledri. Lalu di bawahnya, umbi lapis, contohnya bawang merah. Terus biji, contohnya kacang merah. Lalu umbi ini contohnya wortel. Lalu bunga, contohnya kembang kol. Dan buah, contohnya tomat. Batang, contohnya asparagus. Ini adalah macam-macam sayuran. Lalu di slide ini juga adik-adik bisa belajar dan memahami tentang berbagai macam jenis bunga. Adik-adik kalau bisa lihat di sana ada bunga matahari, bunga mawar, bunga water lily, dan adik-adik bisa melihat dan menyimaknya. Di slide ini adik-adik juga bisa melihat pohon-pohon yang diciptakan berbagai pohon buah. Ada pohon duren, ada pohon mangga, ada pohon pepaya, ada pohon jeruk, dan adik-adik juga bisa melihat pohon-pohon yang lain. Nah, adik-adik,
Jadi semua tumbuhan yang diciptakan Allah dan diberikan kepada manusia untuk dirawat dan dipelihara dan dikelola dengan baik. Sebagai manusia, kita harus mengucap syukur untuk tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah. Seperti yang disampaikan di dalam Kejadian 1 ayat 29, bahwa berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanannya. Dari materi yang sudah Miss jelaskan, kesimpulannya adik-adik, Indonesia kaya akan jenis tumbuh-tumbuhan. Tuhan Sang Pencipta adalah Allah yang luar biasa. Kita harus bersyukur untuk pemberian Allah atas aneka ragam tumbuh-tumbuhan yang ada. Sebagai teman sekerja Allah, kita dipanggilnya untuk merawat, memelihara, dan melestarikan. Hal tersebut adalah cara kita bertanggung jawab sebagai ciptaan Allah atas alam yang telah diberikan. Demikian materi kita untuk hari ini. Silakan adik-adik mengerjakan tugas yang sudah Miss share di Google Classroom. Jika adik-adik punya pertanyaan, silakan berdiskusi di Classroom yang sudah Miss siapkan. Sebelum menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan materi yang sudah Miss jelaskan. Biarlah kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat hari ini, Tuhan